Waspada, serangan jantung. Jantung adalah organ vital yang terdiri dari kumpulan otot dan berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung juga berfungsi menyalurkan oksigen dan sari makanan yang diperlukan untuk proses metabolisme ke seluruh tubuh. Sebanyak 4-7 liter darah dipompa jantung per menitnya. Jantung memompa darah tanpa henti dengan rata-rata 72 kali per menit. Penyakit jantung koroner merupakan gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah. Penyebabnya adalah penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner yang sering disebut dengan serangan jantung. Sumbatan ini bisa bermacam-macam jenisnya seperti plak, sobekan dinding jantung, kolesterol, bekuan darah, dan lain-lain. Ada 7 faktor pemicu serangan jantung. Yang pertama, usia. Semakin bertambah usia seseorang, semakin tinggi resiko terkena penyakit jantung. Usia yang berisiko adalah pria memasuki usia 45 tahun dan wanita memasuki usia 55 tahun atau yang mengalami menopause. Yang kedua, memiliki riwayat jantung keluarga. Jika ada salah satu keluarga inti mengidap penyakit jantung, maka anggota keluarga juga berisiko yang sama. Yang ketiga, diabetes. Diabetes dapat menyebabkan penebalan dinding pembuluh darah sehingga menghambat aliran darah. Yang keempat, tekanan darah tinggi. Hipertensi mampu melukai dinding arteri dan memungkinkan kolesterol LDL masuk saluran arteri serta meningkatkan penimbunan plak. Yang kelima, obesitas atau kegemukan. Obesitas dapat meningkatkan tekanan darah dan ketidaknormalan lemak. Hal ini berisiko menyebabkan penyakit jantung. Yang keenam, pola hidup yang buruk. Pola hidup yang buruk menjadi pemicu serangan jantung seperti jarang olahraga dan banyak konsumsi makanan yang berlemak. Yang ketujuh, stres. Ketika sedang stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol yang berakibat pada kakunya pembuluh darah sehingga dapat meningkatkan tensi. Anda mungkin mengalami serangan jantung jika merasakan gejala-gejala sebagai berikut. 1. Jantung berdebar-debar atau dikenal dengan palpitasi. Gejala ini terasa seperti dada diremas-remas. 2. Mengalami sesak nafas disertai dengan keringat dingin, lemas, jantung berdebar bahkan pingsan. 3. Berkeringat dingin, mudah lelah, dan sakit kepala. Gejala ini diakibatkan oleh penurunan aliran darah karena denyut jantung tidak normal. 4. Ada rasa mual dan muntah. 5. Nyeri dada sebelah kiri. Penderita biasanya merasakan sakit ditimpa beban berat, rasa seperti terjepit, atau dada tidak normal. Berikut beberapa lokasi keluhan nyeri di bagian dada. Di belakang tulang dada menjalar ke leher, dari dada ke bahu dan lengan, dari dada menjalar ke rahang, dari dada kiri ke bawah di ulu hati, atau sering ditafsirkan dengan sakit mah di daerah punggung di antara kedua belikat. Lakukan hal ini agar jantung tetap sehat. 1. Berhenti merokok. Dalam waktu 1 tahun setelah berhenti merokok, resiko serangan jantung akan berkurang hingga setengahnya. 2. Tetap aktif bergerak. Lakukan 90-150 menit aktivitas fisik atau olahraga setiap minggunya. 3. Atur berat badan. Pilihlah diet atau pola makan yang sehat, seimbang, rendah lemak, gula dan garam untuk menurunkan risiko terkena penyakit jantung. 4. Makan dan lebih banyak serat. Konsumsi makanan kaya serat seperti sayur dan buah dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung. 5. Kurangi konsumsi lemak jenuh. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. 6. Kurangi konsumsi garam. Agar terhindar dari risiko penyakit jantung, disarankan untuk membatasi asupan garam kurang dari 2000 mg. Selanjutnya adalah intervensi jantung. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan tindakan intervensi jantung? Oke, saya akan jelaskan. Tindakan intervensi atau dikenal juga dengan tindakan invasif adalah suatu prosedur memasukkan selang plastik atau kateter ke dalam jantung melalui pembuluh darah dengan tujuan diagnostik atau terapeutik. Adapun beberapa tindakan yang termasuk intervensi jantung yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemasangan stent pada penyakit jantung koroner. Yang kedua, pemasangan pacu jantung dan pemutusan alur listrik abnormal pada jantung. Yang ketiga, atrial septal occluder, penutupan kebocoran serat serambi pada penyakit jantung bawaan.
Yang keempat, penggantian katup atau pelebaran klep atau katup yang sempit dengan balon pada penyakit katup jantung. Dan yang terakhir, yang kelima, pemasangan stent atau pembalonan pada penyakit pembuluh darah tepi atau perifer. Apa sih pemasangan stent itu? Pemasangan stent yaitu dilakukan dengan tujuan melebarkan pembuluh koroner jantung atau percutaneous coronary intervention. Pemasangan stent dilakukan dengan cara membuka pembuluh darah arteri koroner yang tersumbat dan menjaganya tetap terbuka dengan memasang stent yang terbuat dari jalinan logam kecil berbentuk tabung dan digunakan sebagai penyangga sehingga meningkatkan aliran darah ke otot jantung. 3 kriteria pasien yang sebaiknya melakukan pembalonan atau pemasangan stent. Yang pertama, pasien dengan penyakit jantung koroner yang termasuk dalam kategori angina pectoris stabil, yaitu nyeri dada yang timbul ketika melakukan aktivitas tertentu, kemudian hilang ketika beristirahat. Yang kedua, pasien yang pernah mengalami serangan jantung. Ketiga, pasien dengan derajat penyempitan pembuluh koroner di atas 60%. Sesudah pemasangan stent, pasien dapat beraktivitas seperti biasa, biasanya 3 hari hingga 7 hari setelah pemasangan stent. Sirkulasi pembuluh darah akan normal kembali dan pasien bisa beraktivitas seperti biasa.